Selamat siang Pak Wahyu Purbo Santoso. Perkenalkan Pak, nama saya Andra Sabadi Pranangin. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia program studi PJJ Manajemen Pak dengan kelas MJ 804. Di sini saya akan melanjutkan tugas UTS kemarin ataupun sekarang ujian akhir semester itu adalah mempresentasikan ataupun membuat video terkait materi supply chain tadi Pak. Jadi saya akan menjelaskan sedikit poin-poin penting dari artikel yang Bapak sampaikan di topik ujian akhir semester adalah Information System for Supply Chain Management. Itu berkaitan dengan Uncertainties, Risk, and Cyber Security yang ditulis oleh Andriy Boyko Viracentric dan Ohla Boyko. Nah, sebagai berikut Pak. Jadi penjelasannya ada abstrak atau poin utama dari abstrak itu adalah tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasok atau SCM tadi, supply chain management. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasok dan mendukung informasi yang dibutuhkan. Kemudian fokus utama adalah ketidakpastian, risiko dan keamanan cyber. Ini yang fokus utamanya karena memang ini yang banyak sekali kendala di dalamnya. Kemudian dihasilkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan, serta solusi kompleks untuk keamanan data dalam sistem informasi SCM, Supply Chain Management. Penjelasannya, abstrak menyampaikan bahwa perusahaan harus fokus pada pengelolaan sumber ketidakpastian dan risiko dunia maya demi keberhasilan integrasi proses bisnis antar mitra. Nah, jurnal itu yang sudah saya teliti kemarin menekankan bahwa agar informasi dapat mendukung supply chain management secara optimal, maka perusahaan harus fokus pada pertama, identifikasi sumber ketidakpastian, misalnya gangguan pasokan, fluktuasi permintaan atau krisis geopolitik. Kemudian manajemen risiko, bagaimana menanggulangi konsekuensi dari risiko tersebut. Kemudian ketiga, keamanan cyber, perlindungan terhadap data dan sistem yang digunakan dalam supply chain management. Latar belakangnya, poin utama SCM ataupun supply chain management mencakup perencanaan dan pengendalian alur produk dari desain, pembelian, produksi, kemudian distribusi hingga ke konsumen akhir. Sistem informasi dalam SCM dapat mengoptimalkan siklus produksi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian pengembangan internet dan integrasi sistem daring membawa manfaat besar, tapi juga memperbesar risiko keamanan. Tadi, kita menggunakan internet bisa memperluas penyebaran informasi, namun bisa memperbesar juga risiko keamanan kita, kecolongan data atau informasi, bisa juga ancaman virus dan segala macamnya. Ada banyak sekali ancaman risiko keamanan. Penjelasan, perkembangan teknologi membuat supply chain management menjadi sistem terbuka berbasis internet, sehingga lebih efektif tetapi juga rentan terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, perlindungan sistem informasi menjadi sangat penting. Jadi, ya sangat penting itu membuat database website yang besar, namun juga kita harus juga mempunyai sistem keamanan cyber yang kuat juga, sehingga informasi atau data yang kita simpan di data tersebut di website tersebut tidak kecolong atau tidak maling oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian SCM bukan hanya logistik, ini adalah sistem kompleks yang menghubungkan siklus produksi mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman ke konsumen akhir, produksi hingga pengiriman. Dalam konteks globalisasi dan persaingan ketat, perusahaan dituntut untuk efisien, responsif, dan aman. Itu sangat-sangat penting sekali karena efisien, responsif, dan aman itu ya mendukung sekali untuk mendapatkan profit dari perusahaan. Apabila efisiennya sangat tinggi dan keamanan juga sangat tinggi, akan mendukung perusahaan tersebut akan sangat profit dan bisa mengekspansi bisnisnya. Kemudian sistem informasi SCM atau supply chain management digunakan untuk mengotomatisasi proses logistik dan distribusi. Kemudian memprediksi permintaan dan mengolah stok secara lebih akurat. Kemudian meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi serta logistik. Ini sangat-sangat penting sekali sistem informasi supply chain management ini. Jadi bisa mengotomasi. Jadi kita nggak perlu lagi tenaga kerja dan sudah ada dia sistemnya. Jadi logistik itu sampai sini barang-barang yang misalnya dikirim ke Pangkat atau misalnya ke daerah tertentu yang berdekatan, itu sudah tahu nih dia dikirim dari mana, sudah tahu ke kendaraan mana
Jadi tidak perlu lagi lama ataupun misalnya tidak perlu lagi tenaga kerja. Jadi sudah tahu nih ini bakalan dikumpulkan di pos-pos mana ataupun di gerai-gerai mana, sehingga waktu bisa lebih cepat, biaya lebih murah, dan juga orang-orang bakal lebih percaya dengan ya proses pengiriman logistik dari kita seperti itu. Tadi kemudian memprediksi permintaan, mengolah stok yang tadi juga, jadi lebih cepat ketika sudah menggunakan sistem informasi ataupun digitalisasi. Kemudian perkembangan teknologi, terutama internet dan cloud computing, mungkin memungkinkan kolaborasi lintas perusahaan secara real time. Namun seiring dengan itu juga timbul tantangan baru seperti kerentanan terhadap serangan cyber seperti tadi. Kemudian kompleksitas lawan infrastruktur digital. Yang terakhir kebutuhan akan integrasi sistem dan data dari berbagai mitra. Ya tadi kerentanan serangan cyber ya kita harus kali ya kita harus mempunyai pertahanan ataupun keamanan cyber yang ketat juga, sehingga tidak gampang dibobol, sehingga tidak bisa juga diambil datanya sebegitu aja, karena sekarang itu sangat-sangat sangat-sangat gampang sekali bagi ya orang-orang yang mengerti terkait internet ataupun teknologi komunikasi. Mereka akan mengambil data dan menjual data, itu sangat penting sekali. Kita kadang-kadang sangat sepele dengan data, padahal data itu sangat penting dalam sebuah perusahaan atau dalam ya kita pribadi pun sangat-sangat penting, karena itu berkaitan dengan ya password transaksi kita segala macam itu bakalan dibaca dan itu sangat mahal. Kemudian ya pengelolaan infrastruktur digital itu termasuk juga membangun keamanan digital juga, itu juga sangat-sangat penting dan mahal juga harganya seperti itu. Kemudian variabel-variabel dalam penelitian yang pertama ya seperti yang kita bahas tadi yang di awal, uncertainties atau ketidakpastian berasal dari variabilitas permintaan, pasokan, dan gangguan eksternal. Jadi memang dalam berusaha ataupun berbisnis, ketidakpastian itu harus bisa kita minimumkan atau diminimalkan, sehingga membuat perusahaan kita bisa tetap kuat menghadapi tantangan yang besar. Kita sudah mengetahui apa ketidakpastian yang masih bisa kita cegah untuk terjadi. Hampir sama-sama juga dengan resiko. Nah, yang resiko ini yang kedua adalah ancaman terhadap kelancaran proses supply chain, termasuk kerugian finansial dan reputasi. Perusahaan sudah meminimalkan mana-mana yang ketidakpastian. Prodi mana saja ya yang ada terjadi ketidakpastian, dan hal-hal apa saja untuk bisa menekan ketidakpastian itu dan resiko itu. Yang ketiga, cyber security, keamanan cyber, perlindungan sistem informasi terhadap serangan seperti malware, spyware, dasar ini juga penting. Ya balik lagi ini sangat-sangat penting dalam keamanan, karena kita berusaha ataupun menggunakan teknologi, sistem, aplikasi digital segala macam untuk mempercepat pekerjaan kita, namun ketika tidak aman ataupun misalnya diretas ataupun dibuat down aplikasinya, itu sangat-sangat membuat kita mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan perusahaan, menjalankan bisnis dengan secara non sistem, karena sudah biasa terjadi secara sistem, dan banyak sekali udah pengurangan tenaga kerja. Ketika itu shutdown atau mati, akan sangat sulit kita mencari tenaga kerja yang ahli dalam waktu singkat seperti itu. Makanya sistem keamanan itu sangat penting sekali dalam membangun sistem informasi digital. Kemudian penjelasan terkait ini tadi, penelitian menekankan bahwa untuk menjalankan sistem supply chain management secara efisien, perusahaan harus memperhitungkan 3 variabel penting ini yang tadi, yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam sistem berbasis teknologi. Yang tadi pertama, uncertainty, ketidakpastian mengacu pada kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti permintaan pelanggan yang fluktuatif, keterlambatan pengiriman pemasok, perubahan regulasi dan kondisi geopolitik. Yang ketiga ini sangat-sangat menekan sekali ke kondisi keuangan perusahaan ya. Permintaan pelanggan yang naik tiba-tiba itu sangat-sangat menguntungkan seharusnya, tapi ketika naiknya hanya sementara, itu juga menjadi beban bagi perusahaan, karena perusahaan harus menyiapkan syarat pras dulu, atau misalnya dia harus menyediakan mesin lagi untuk memproduksi. Namun ketika itu hanya berlangsung sebentar, maka akan terbeban juga dari biaya produksinya, udah membeli barang modal yang begitu besar seperti itu. Kemudian keterlambatan pengiriman dari pemasok. Jadi ketika misalnya kita memang bahan baku dari luar negeri ya terlambat, jadi kan untuk produksi terlambat juga, bisa jadi nanti barang yang sudah kita produksi sudah tidak diinginkan lagi dari si konsumen, jadi bisa rugi di situ.
Itu ketidakpastian yang sangat-sangat berbahaya. Namun ketika misalnya kita bisa eh, meminimalkan ketidakpastian itu, ya contohnya kita harus nego dari jauh-jauh hari ini kepada pemasok supaya benar-benar harus dikirim sebelum tanggal yang kita minta. Namun ketika misalnya lebih dari tanggal yang diminta dikirim, ya kita harus minta kompensasi atau minta ganti rugi seperti itu. Jadi untuk meminimalkan ketidakpastian itu, kemudian perubahan regulasi dan kondisi geopolitik ini juga sangat sangat berbahaya sekali karena isu perang, ekonomi segala macam bergejolak itu juga sangat menekan menekan perusahaan kita untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar. Namun ketika kita bisa bekerja sama dengan pemerintah yang saat ini kita bangun perusahaan, ya mungkin bisa dibantu dengan subsidi ke atau misalnya dikurangi kita biaya pengeluaran pajak atau dari segala macamnya seperti itu. Kemudian manajemen rantai pasok yang baik harus mampu mengantisipasi dan beratasi terhadap ketidakpastian tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Pak. Ketika kita misalnya sudah bisa meminimalkan ketidakpastian itu, kita perusahaan kita bakalan tetap berjalan dan tetap stay pada jalurnya. Ketika ada perubahan-perubahan yang tidak bisa kita eh, tidak bisa kita tahan, namun kita sudah siap dengan ketidakpastian itu. Risiko yang kedua tadi, risiko adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpastian yang tadi. Risiko keuangan seperti kehilangan pelanggan karena keterlambatan pemasok tadi, produksi kita sudah lewat dari keinginan mereka. Kemudian risiko operasional seperti kegagalan mesin, ya ada mesin-mesin yang seharusnya kita prediksi 4 tahun bertahan, rupanya 2 tahun terus tahun itu rusak. Itu juga sangat-sangat berisiko juga mengeruk uang keluar dari perusahaan. Risiko reputasi jika ada pelanggan bocor juga itu sangat-sangat penting ketika misalnya kita sudah punya sistem, namun karena sistem kita keamanan tidak baik, bocor. Ya, jadi mereka tahu bocornya dari kita atau misalnya gara-gara kita, ya kita bakalan reputasi bakal anjlok, orang tidak percaya lagi dengan perusahaan kita seperti itu. Nah, cyber security, keamanan cyber dengan SCM berbasis digital, risiko cyber meningkat tajam, ya benar. Serangan malware dan trojan melalui jaringan karena kita full berbasis internet untuk terkait tadi distribusi, produksi ataupun misalnya marketing, promosi itu semua berbasis digital itu sangat-sangat penting. Keamanan cyber, malware itu sangat berbahaya sekali. Kemudian kompromi email berbisnis, email bisnis atau BAC bisnis, email compromise itu juga sangat berbahaya. Kemudian penyalahgunaan cloud dan IoT yang tidak aman. Semua variabel ini sangat terkait dan harus dikelola secara sistematis, ya. Kita harus punya sistem yang baik juga untuk menjaga keamanan data kita supaya sistem yang sudah berjalan ini sudah mengefisienkan dana kita begitu besar, jangan tiba-tiba down jadi kita bisa perusahaannya bisa kolaps begitu saja. Nah, ini hasil penelitian, terdapat banyak banyak jenis serangan dan kerentanan pada sistem SCM berbasis web atau supply chain management, termasuk spyware, trojan, dan kompromi email bisnis. Kemudian layanan DevOps dan cloud berkontribusi terhadap kompleksitas dan kerentanan sistem. IoT juga memperbesar risiko karena keterbatasan keamanan perangkat yang digunakan. Penjelasannya, penelitian mengidentifikasi jenis-jenis serangan dan malware yang sering digunakan serta celah keamanan di berbagai komponen seperti server database terbuka, perangkat IoT, dan layanan cloud yang semuanya berisiko dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi ya, semua hal itu bisa digunakan oleh ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggait atau menyerang sistem keamanan. Cuman ya kita juga harus antisipasi semua data, minimal kita harus ada punya backup, jangan sampai nanti datanya dicuri dan dihapus oleh mereka, kita tidak punya data cadangan seperti itu. Jadi kesimpulannya, organisasi memerlukan analisis keamanan serta real time dan pemantauan otomatis terhadap perangkat dan jaringan. Ya harus kita sering analisis keamanan secara real time, jangan-jangan nanti yang keamanan sekarang ini ya sudah aman, kira ternyata pihak cyber crime itu atau misalnya penjahat digital itu mempunyai hal yang baru untuk bisa menerobos keamanan yang sekarang. Jadi harus tetap analisis ini apakah sudah relevan dengan zaman yang sekarang atau harus dikembangkan lagi seperti itu. Kemudian diperlukan alat yang mampu mendeteksi celah keamanan, menerapkan kebijakan segmentasi serta inventarisasi perangkat yang terhubung secara berkala. Benar. Jadi harus kita deteksi ini celah keamanan. Misalnya ini kemungkinan bisa dibobol nih, ya jangan dibuat-buat, ya memang apa adanya, memang benar. Jadi kita harus harus misalnya beli sebuah perangkat keras yang ini ataupun software yang ini, ya kita harus
pertimbangkan juga kalau memang itu sangat dibutuhkan ya harus kita sediakan secara cepat sehingga tidak terjadi celah rekaman bocor. Nah, yang terakhir SCM kini berada di antar sektor transportasi dan IT sehingga integrasi dan keamanan teknologi harus menjadi prioritas yang penting sekali. Supply chain management ini berada di antara sektor ya transportasi dan distribusi tadi. Jadi ketika distribusi itu sudah transportasinya sangat cepat, sangat murah jadinya. Orang-orang bakal memakai jasa kita terus, distribusi dari kita kalau kita menggunakan jasa transportasi dan distribusi. Seperti itu. Penjelasan yang tadi, tanpa pengawasan dan sistem keamanan yang baik, serangan dapat terjadi tanpa terdeteksi. Maka dari itu strategi keamanan yang menyeluruh sangat penting dalam implementasi sistem ECM yang modern. Jadi ya sebelum itu terjadi harus kita analisa tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Harus kita analisa terus kemudian kita update nih apakah ini masih relevan. Kalau memang tidak ya harus kita update. Kalau memang masih relevan ya kita harus cari celah-celah yang lain yang mungkin bisa dimasuki ataupun bisa dibobol oleh cyber yang lain seperti itu. Terima kasih. Demikian Pak penjelasan saya Andreas Abadi Prakenangin. Apabila ada salah kata saya Pak, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kritik dan saran, saya sangat senang sekali. Mungkin bisa nanti dikritik ataupun nanti diberikan masukan Pak terkait supply chain management tadi, terkait atas uncertainties, risk and cyber security Pak. Terima kasih. Selamat siang.